Mari kita simak Kak. Selamat pagi. Apakah kamu tidak tahu dari awal Yang Ye berdiri di tempat dan menatap lurus ke arahnya? Dia mengira akan Yang Mulia dia yang akan menunggunya di sini, atau bahkan ahli luar biasa dari Aula Suci. Dia tidak pernah mengira itu adalah Nethermaiden, dan dia sangat terkejut. Dia berkata, saya mengenali Anda pada pandangan pertama. Karena tidak ada di dunia ini yang bisa menipu mataku. Apakah Anda tahu mengapa saya tidak mengekspos Anda dan bahkan membantu Anda berulang kali? Itulah yang membuatku penasaran, jawab Yang Ye. Nethermaiden berkata, benua yang mendalam di masa lalu adalah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh Hallowed Grounds dalam sekejap. Tapi sekarang berbeda. Karena memiliki dua angka yang bahkan Hallowed Grounds saya harus memperlakukannya dengan hati-hati. Ditambah dengan fakta bahwa seluruh benua telah bersatu, benua yang mendalam dapat menimbulkan tingkat ancaman tertentu bagi Hallowed Grounds saya. Terutama saat para Profounders pemberontak akan segera keluar dari segel. Kamu ingin aku memimpin benua yang mendalam untuk berpihak pada Hallowed Grounds, tanya Yang Ye. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak begitu naif. Aku pernah memberitahumu sebelumnya. Jika orang-orang di dunia ini ingin hidup, maka mereka harus membunuh para ahli yang menentang. Kecuali jika mereka terbunuh, Anda dan semua orang di benua yang mendalam akan mati. Tentu saja, itu termasuk Hallowed Grounds saya juga. Selama para Profounders pemberontak tidak terbunuh, kita semua akan dikuburkan bersama mereka. Menurutku, kita harus bergabung melawan mereka. Saya tidak tahu apakah para Profounders yang pemberontak akan dibunuh. Yang saya tahu adalah Hallowed Grounds menginginkan saya mati di masa lalu, dan masih menginginkan saya mati sekarang, kata Yang Ye. Dia menatapnya sebentar dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Setuju untuk memimpin benua yang lebih besar untuk berpihak pada Hallowed Grounds? Percayalah, ini kesempatan terakhirmu. Yang Ye membalik telapak tangannya, dan Herculean Hammer muncul di genggaman kanannya. Selain itu, perisai Mageforce muncul di tangan kirinya, ini adalah jawabanku. Nethermaiden, aku akan menyerahkannya padamu, sebuah suara bergema dari cakrawala. Yang Ye mengenali suara itu sebagai Yang Mulia, tapi dia bingung karena Yang Mulia telah pergi. Nethermaiden perlahan menutup matanya dan berkata, kamu telah menyerahkan kesempatan terakhirmu. The Hallowed Grounds tidak ingin ditusuk dari belakang oleh benua yang mendalam saat bertempur dengan para Profounder yang menantang. Jadi, Lord yang dikuduskan telah merobek lorong spasial ke benua yang mendalam. Supreme Exalt, 10 Half Saint kelas menengah, dan lebih dari 100 Half Saint biasa sedang dalam perjalanan ke benua yang lebih besar. Mereka akan tiba satu hari dari sekarang. Anda harus menyadari konsekuensinya. Begitu dia selesai berbicara, 20 pria tua berjubah putih muncul di sisinya. Mereka adalah Half Saint, semuanya, dan bahkan ada 3 Half Saint kelas menengah di antara mereka. Pada saat ini, perhatian Yang Ye sama sekali tidak tertuju pada Half Saints itu. Hanya apa yang dikatakan Nethermaiden yang tersisa di benaknya. 2 Supreme Exalt dan semua Half Saints sedang menuju benua yang lebih besar. Akankah Luyan dan Elder-mu bisa menghentikan mereka? Nethermaiden tiba-tiba berkata, aku tahu kamu memiliki boneka setengah Saint, jadi aku membawa sesepuh ini bersamaku. Mereka tidak akan bergabung dalam pertempuran jika Anda tidak menggunakan boneka Anda. Anda berniat untuk melawan saya dalam pertempuran 1 lawan 1. Yang Ye menahan pikirannya dan menatapnya. Dia menjawab, saya kira Anda pasti ingin menyaksikan kekuatan saya yang sebenarnya, bukan kebetulan aku juga penasaran dengan kekuatanmu yang sebenarnya. Mengapa kita tidak memuaskan rasa ingin tahu satu sama lain hari ini? Yang Ye menatapnya sebentar, dan kemudian dia mengangguk, kalau begitu lakukan. Ayo. Nethermaiden tiba-tiba membuka matanya setelah dia selesai berbicara, dan seberkas cahaya putih dan cahaya hitam keluar dari matanya. Bang-bang. Keretakan besar robek di tanah di bawah Yang Ye saat sosoknya bergerak lebih dari 300 meter ke belakang, dan perisai Mageforce di tangan kirinya retak. Tiba-tiba, suara udara yang terkoyak bergema. Begitu bergema, rantai hitam pekat menabrak perisai Mageforce Yang Ye. Yang Ye didorong mundur 300 meter lagi. Kali ini, perisai Mageforce tidak mampu bertahan dari benturan, dan itu meledak menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Yang Mulia menjadi lebih kuat. Salah satu lelaki tua berjubah putih berbicara dengan suara yang dalam. Perisai itu dibuat dari logam yang dikumpulkan dari luar angkasa. Bahkan kita tidak akan bisa menghancurkannya, namun dia menghancurkannya dengan mudah. Kekuatan seperti itu benar-benar membuatku merasa malu. Yang Mulia tidak bisa dinilai berdasarkan konvensi. Pria tua berjubah putih lainnya menatap Yang Ye dan berkata, sebenarnya, saya cukup ingin tahu tentang dia.
Pencapaiannya dalam pedang Dao luar biasa, dan tubuh fisiknya telah melampaui alam setengah Sein. Selain itu, menurut rumor, ia memiliki inten pedang peringkat surga tingkat 1, dan bahkan telah memahami domain pedang. Meskipun dia adalah musuh Hallowed Grounds kita, saya harus mengakui bahwa selain keagungannya, tidak ada orang lain di Hallowed Grounds kita yang cocok untuknya. Bahkan para jenius yang luar biasa dari klan Gu dan klan Yuan. Orang tua itu melanjutkan. Lihat saja dan lihat apakah jenius nomor 1 di dunia ini adalah Yang Mulia Kaisar Pedang. Kakak, semoga berhasil, sebuah suara tiba-tiba bergema. Yang Ye melihat ke arah sumber suara itu. Dia melihat banyak sosok berdiri di atas Nameles City. Di antara mereka adalah lelaki tua buta yang dia temui sebelumnya, dan Yin Yin yang baru saja berbicara berdiri di samping lelaki tua buta itu. Yin Yin tersenyum manis ketika dia melihatnya melihat ke arahnya, dan kemudian dia melambai padanya. Yang Ye tersenyum juga, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Nether Maiden. Dulu, aku biasanya langsung membunuh orang lain dari generasi yang sama. Itu benar-benar terlalu membosankan. Mari kita bertanding hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye menginjak tanah dengan kaki kanannya. Tanah runtuh sementara sosoknya mengandalkan serangan balasan untuk menembak seperti bola meriam. Kurang dari setengah nafas waktu berlalu sebelum dia muncul di atas Nether Maiden, dan Herculean Hammer membawa beban pegunungan saat itu menghantam ke arahnya. Pada saat itu turun, kekuatan yang dibawa oleh palu menyebabkan tanah di bawah Nether Maiden tenggelam. Sementara itu, rantai yang membungkus Nether Maiden mulai bergerak. Mereka seperti ular berbisa yang waspada, dan mereka langsung melesat ke atas dan menyerang palu Herculean Yang Ye. Ledakan tajam dan menusuk telinga bergema. Pada saat mereka bertabrakan, Herculean Hammer bergetar hebat saat untaian kekuatan yang menakutkan datang dari palu dan memasuki lengan kanannya. Ekspresi Yang Ye langsung berubah drastis karena lengan kanannya gemetar seperti Herculean Hammer, dan itu seperti akan meledak kapan saja. Yang Ye mengeluarkan perintah di dalam hatinya, dan armor Herculean menutupi tubuhnya. Baru saat itulah lengan dan palu berhenti bergetar. Sementara itu, rantai itu menghantam Herculean Hammer lagi, dan kekuatan yang kuat dari serangan itu membuat Yang Ye terbang. Selain itu, rantai itu seperti hantu yang menolak untuk pergi, dan mereka merobek udara saat mereka menembak setelah Yang Ye. Rantai itu sangat cepat sampai mereka tiba di hadapannya bahkan sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat dia membenturkan Herculean Hammer ke rantai lagi. Percikan api yang menyilaukan menyembur dari titik tabrakan, dan kekuatan kuat dari tabrakan tersebut menyebabkan ruang di sekitarnya terbelah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di luar angkasa seperti jaring laba-laba sementara kekuatan yang kuat dari tabrakan meledakkan Yang Ye terbang lagi. Tapi itu tidak lama sebelum Yang Ye turun ke tanah. Namun, kakinya baru saja menyentuh tanah ketika rantai itu muncul sekali lagi di hadapannya, dan kekuatan yang dibawanya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu merobek ruang dan benar-benar memancarkan gelombang energi yang sangat besar yang tampak seperti naga besar yang menembak ke arah sekitarnya. Selain itu, gelombang energi bahkan menyebabkan riak di sekitar ruang. Kali ini, Yang Ye tidak mengayunkan Herculean Hammer dengan satu tangan lagi. Dia mengambilnya dengan kedua tangan sebagai gantinya sementara kaki kirinya bergerak sedikit ke belakang, dan sebuah parit muncul di bawah kakinya. Sementara itu, energi dalam dirinya melonjak seperti lautan dan berubah menjadi semburan yang melonjak ke pelukannya. Yang Ye meraung marah saat dia mengayunkan Herculean Hammer ke bawah dengan kedua tangan. Ledakan besar bergema saat tanah di bawah Yang Ye runtuh, dan ruang di titik tabrakan bergetar hebat. Sesaat kemudian, ledakan lain bergema sebelum ruang di sana hancur berantakan, dan rantai hitam itu terlempar kembali. Sementara itu, Yang Ye juga diledakkan kembali. Sangat kuat. Salah satu orang suci berjubah putih yang menyaksikan dari Hallowed Grounds berbicara dengan suara rendah. Half Saint lainnya di sisinya mengangguk setuju. Dia tidak hanya berbicara tentang Nether Maiden, dia juga berbicara tentang Yang Ye. Karena serangan yang dilakukan Yang Ye merupakan ancaman besar bahkan bagi mereka. Namun, mereka merasa bahwa Nether Maiden jauh lebih kuat dari Yang Ye. Belum lagi hal lain, itu jelas hanya dari serangkaian tabrakan antara Yang Ye dan Nether Maiden. Sampai saat ini dalam pertempuran, Yang Ye terus-menerus terkunci dalam posisi pasif dan tanpa henti menahan serangan Nether Maiden, sedangkan Nether Maiden telah menghancurkan satu-satunya serangan Yang Ye dengan mudah. Tentu saja, mereka tidak menyadari bahwa Yang Ye masih belum menarik pedangnya sampai sekarang. Saya telah melawan Long Xuan dari Dragon Rache. Dia jenius terkuat di generasi muda ras naga, tetapi kekuatan fisiknya masih jauh lebih rendah dari milikmu.
Anda memiliki kekuatan fisik dan pertahanan fisik terkuat yang pernah saya lihat. Nether Maiden berjalan perlahan menuju Yang Ye dan berkata, namun, menurutku, itu jauh dari cukup. Bahkan jika Anda mengenakan armor Herculean dan memegang Herculean Hammer. Tatapan Yang Ye turun ke rantainya. Dia sepertinya mengerti apa yang dia inginkan. Dia berhenti bergerak dan melanjutkan, rantai Nether itu juga ada di peringkat Sein. Tapi itu jauh lebih baik daripada milikmu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Nether Chain di atasnya tiba-tiba mulai bergerak dengan cepat. Aku akan mengeksekusi teknik Sein Rang. Jadi, tarik pedangmu. Yang Ye menghela napas dan mengangguk. Dia menaruh Herculean Hammer itu, lalu membalik telapak tangannya. Lunar Reverie muncul di genggamannya. Yang Ye menyeringai sambil menatap Lunar Reverie. Itu adalah pedang yang dipinjamkan Mu Qingfeng padanya, tapi dia lupa mengembalikannya. Itu telah rusak sebelumnya, tetapi memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri, jadi sekarang sepenuhnya pulih. Mari kita mulai dengan nyata. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, seutas pedang kuat melonjak secara eksplosif dari dalam dirinya. Niat pedang peringkat surga tingkat 2. Semua orang di sini tercengang saat mereka merasakan niat pedang yang melonjak dari Yang Ye. Karena niat pedang peringkat surga tingkat 2 dapat menahan dan menekan Half Science. Tentu saja, itu bukanlah penyebab sebenarnya dari keterkejutan mereka. Penyebab sebenarnya dari keterkejutan mereka adalah bahwa itu datang dari dalam diri seorang pria muda yang berusia sekitar 20 tahun. Jika Yang Mulia tidak ada, maka tak satu pun dari segudang jenius di Hallowed Grounds kami akan mampu menyaingi itu. Anak salah satu pria tua berjubah putih berbicara dengan serius. Orang-orang tua lainnya terdiam, dan keheningan itulah yang mewakili persetujuan diam-diam. Orang tua buta yang berdiri di sisi Yin Yin berkata, seorang jenius yang luar biasa dalam pedang Dao. Baik sekali. Nether Maiden sedikit mengangguk sambil mengangkat tangannya. Dalam sekejap, rantai di sekitar tembakannya ke langit sebelum menyebar ke seluruh langit seperti kilat hitam, menyebabkan seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap gulita. Pada saat yang sama, energi mengerikan yang terkandung di dalam rantai menyebabkan ruang seluas 3 km itu bergetar dan melonjak. Mundur. Ekspresi pria tua berjubah putih itu berubah drastis, dan mereka dengan tergesa-gesa merobek ruang terbuka dan mundur sekitar 10 km jauhnya. Betapa gadis kecil yang tangguh. Orang tua buta yang berdiri di sisi Yin Yin berbicara sekali lagi, dan nadanya membawa jejak kesungguhan. Yang Ye, ini adalah teknik Sein Rang, Chains of the Heavens. Biarkan aku menyaksikan kekuatanmu yang sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, rantai besar di udara menyelimuti Yang Ye seperti jaring besar. Para penonton melihat dengan terkejut bahwa ruang di dalam jaring rantai itu benar-benar dikompresi menjadi berbagai bentuk yang aneh. Apalagi, ruang yang dilewatinya justru terbelah dalam bentuk jaring. Jadi, banyak lapisan, jaring luar angkasa, yang tumpang tindih telah muncul di langit di atas Yang Ye saat jaring rantai itu sendiri turun ke arahnya. Yang Ye menarik napas dalam-dalam sambil menatap jaring rantai besar itu, dan cahaya dingin melintasinya. Niat pedang di dalam dirinya melonjak seperti aliran deras dan memasuki Lunar Reverie. Bukan hanya niat pedangnya, energi mendalam ungu di dalam dirinya juga melonjak gila ke Lunar Reverie. Pada saat ini, Lunar Reverie bergetar hebat sementara lolongan pedang melesat ke langit. Sepertinya dia ingin menembus lubang di langit. Tidak lama kemudian, Lunar Reverie tampaknya tidak dapat menahan niat pedang Yang Ye dan energi mendalam ungu lagi, dan itu benar-benar mulai pecah. Datang raungan marah Yang Ye bergema di langit saat raungan pedang bergema di seluruh dunia. Yang Ye menghilang di samping pedangnya, dan kemudian seberkas cahaya melesat ke arah jaring yang sangat besar. Pedang unifikasi dan bukan hanya itu kecepatan dan kekuatan pedangnya benar-benar berlipat ganda dalam sekejap. Aku tidak bisa menahan serangan seperti itu. Wajah dari banyak orang setengah orang suci dari Aula Suci telah menjadi pucat sementara pemikiran seperti itu muncul di benak mereka. Kecepatan serangan Yang Ye dan Nether Maiden sangat cepat dan orang biasa tidak akan bisa melihat serangan mereka dengan jelas sama sekali. Namun, hampir semua orang di sini adalah Half Saint, jadi mereka bisa menyaksikan pertempuran itu. Mereka menyaksikan sinar cahaya menabrak jaring besar itu. Itu seperti kilat surgawi yang meledak di langit, dan itu bisa terdengar dengan jelas bahkan lebih dari 500 km jauhnya. Pada titik tabrakan, gelombang energi tiba-tiba melonjak ke sekeliling. Kemanapun itu berlalu, ruang segera runtuh sementara banyak lubang hitam pekat dan dalam muncul di langit. Namun, lubang hitam itu diperbaiki dalam sekejap dan langit kembali tenang sekali lagi. Namun, jaring yang sangat besar itu tidak menyebar, begitu pula dengan sinar cahayanya. Jaring rantai besar itu bergetar hebat sementara berkas cahaya semakin redup.
Istirahat suara Yang Ye bergema sekali lagi, dan sinar cahaya yang awalnya redup tiba-tiba bersinar dengan cemerlang. Yang Ye menembak melalui jaring yang sangat besar bersama dengan pedangnya, dan dia bergerak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan, memungkinkan dia untuk tiba sebelum Nether Maiden pada saat dia menerobos jaring tersebut. Namun, murid Yang Ye mengerut dengan keras karena Nether Maiden menjepit pedangnya dengan dua jari lagi. Pecah begitu dia berbicara, Lunar Reverie langsung berubah menjadi abu. Yang Ye tercengang. Dia baru saja akan mundur tetapi Nether Maiden telah muncul di depannya. Dia begitu dekat sehingga wajah mereka bisa dibilang menyentuh. Selain itu, tangan Nether Maiden tiba-tiba menekan dada Yang Ye. Istirahat begitu dia berbicara, kekuatan yang menakutkan langsung menyapu armor Herculean Yang Ye dan menabrak dadanya. Namun, tepat ketika dia hendak diledakkan terbang, Yang Ye dengan cepat meraih tangan Nether Maiden, dan kemudian niat pedang peringkat surga tingkat 2 berubah menjadi pedang inten yang ditembakkan dari tangannya dan menembus miliknya. Seutas darah menyembur ke udara. Sementara itu, sosok Yang Ye menabrak tembok kota tanpa nama, dan itu menyebabkan seluruh tembok kota berguncang. Dia terluka. Semua penatua di aula suci yang menonton dari jauh merasa tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yang Ye benar-benar bisa melukainya. Pada saat ini, keterkejutan di hati mereka tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Nether Maiden tidak pernah menderita kekalahan di Hallowed Halls, dan dia tidak pernah terluka. Bahkan jika itu selama pertempuran di mana dia membunuh seorang Half Saint, dia masih belum terluka. Namun sekarang, dia menderita luka di tangan seorang ahli alam monark. Luar biasa, orang tua buta itu berbicara sekali lagi. Yin Yin mengangguk sambil sepertinya tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud lelaki tua itu. Setelah itu, dia menatap lekat-lekat pada Yang Ye yang berdiri di depan tembok kota. Ini pertama kalinya aku terluka dalam pertempuran. Nether Maiden menatap Yang Ye saat dia berbicara, namun suaranya tidak membawa amarah dan hanya sedikit kebingungan. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa lama. Ini pertama kalinya saya mengalami perasaan terluka. Yang Ye, aku sangat mengagumimu, dan aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Aku bahkan telah bekerja keras untuk mencapai tujuan itu, tapi kamu tetap memilih untuk menjadi musuhku. Kaulah yang memilih untuk menjadi musuhku. Yang Ye berjalan perlahan ke arahnya sambil berkata, sama seperti kamu, aku juga tidak ingin menjadi musuh denganmu. Namun, mau bagaimana lagi? Sudut pandang kami berbeda, jadi kami pasti akan menjadi musuh. Dia berpikir sejenak sebelum dia mengangguk, kamu benar, sudut pandang kami berbeda. Bukan hanya itu, cara kita berpikir juga berbeda. Yang telah ditentukan sebelumnya bahwa kita akan menjadi musuh. Datang terima jurusku yang lain. Saat dia berbicara, Nether Maiden mengangkat tangan kanannya perlahan, dan kemudian dia membuat gerakan mencakar ke arah Yang Ye dari jauh, mundur. Namun, tindakan ini membuat ekspresi semua orang di sini berubah drastis, dan bahkan termasuk orang tua buta itu. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan matanya, dia masih bisa melihatnya. Pembalikan Yin dan Yang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Suara lelaki tua buta itu membawa jejak keterkejutan dan sedikit ketakutan juga. Hanya gerakan mencakar ini saja yang menyebabkan ruang di area seluas 300 meter di sekitar Yang Ye benar-benar mulai melengkung dan berputar seperti pretzel. Apalagi, ruang di daerah itu telah menjadi gelap seperti langit malam. Selain itu, para ahli di sekitarnya dengan kekuatan yang relatif tangguh menyadari keterkejutan mereka bahwa vitalitas di daerah sekitar Yang Ye telah hilang. Harus dikatakan bahwa vitalitas telah sepenuhnya diubah menjadi energi kematian. Pembalikan Yin dan Yang. Membalikan dunia dan menghancurkan hukum. Siapa sebenarnya dia? Orang tanpa kepala tiba-tiba muncul di samping orang tua buta itu, dan tidak ada yang tahu bagaimana orang tanpa kepala itu berbicara. Pavilion Nether. Orang tua buta itu hanya mengucapkan kata-kata ini, dan kemudian semuanya terdiam. Wajah Yang Ye berubah muram saat semua ini terjadi, dan itu juga sangat serius. Karena dia yang tinggal di dalam area ruang itu tidak hanya merasa bahwa baik jiwa dan tubuhnya hampir dicincang, dia bahkan merasakan vitalitas di dalam dirinya diubah menjadi energi kematian pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pada saat ini, Yang Ye akhirnya mengerti betapa menakutkannya Nether Maiden, dan dia mengerti mengapa bahkan Penatua Mu takut padanya. Karena pada saat ini, niat pedangnya langsung hancur berkeping-keping saat meninggalkan tubuhnya, dan jika bukan karena armor Herculean, bahkan dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Meski begitu, dia masih diambang menjadi mayat. Tidak kurang dari 10 napas waktu telah berlalu sebelum Yang Ye merasakan bahwa retakan halus sebenarnya mulai muncul di armor Herculean. Tatapan semua orang di sekitarnya tertuju pada Yang Ye. Beberapa membawa belas kasihan, beberapa menikmati kemalangannya, beberapa tidak peduli. Seseorang harus mati dalam tabrakan dua orang jenius.
Pada saat ini, Yang Ye sedang sekarat perlahan, dan mereka akan menyaksikan kematian seorang jenius yang tak tertandingi dalam pedang Dao. Menurut banyak orang, proses ini sangat menyenangkan. Memang, bagaimana tidak menyenangkan melihat seorang jenius yang bisa menjadi ahli tak tertandingi mati di depan mata mereka bagaimanapun, itu adalah pemandangan yang langka. Nether Maiden juga menonton Yang Ye. Gumpalan ekspresi rumit melintas di matanya saat dia melihat Herculean Armor retak perlahan. Pada akhirnya, dia perlahan menutup matanya. Kakak laki-laki. Yin Yin tiba-tiba berteriak pelan dan bermaksud untuk membantu Yang Ye. Namun, dia dihentikan oleh orang tanpa kepala. Yin Yin sangat marah, dan niat membunuh yang tak terbatas bahkan melonjak ke matanya. Ini menyebabkan kelopak mata lelaki tua buta itu bergerak-gerak, dan dia bahkan secara naluriah menyingkir. Sementara itu, sebuah suara tiba-tiba bergema dari perut orang tanpa kepala itu, "Jangan terburu-buru untuk membantu." Lihat, keterkejutan di wajahnya telah hilang. Dia mungkin punya cara untuk menghadapinya. Dia adalah seorang kultivator pedang, jadi dia akan menderita iblis batin jika Anda membantunya sekarang. Jadi, bahkan jika Anda menyelamatkannya, dia akan lumpuh. Karena dia mungkin tidak bisa mengalahkan iblis dalam dirinya selamanya. Gadis kecil, dia benar. Sementara itu, lelaki tua buta itu berbicara juga, gadis kecil yang melawannya itu berada di alam kultivasi yang lebih rendah, jadi ini pertarungan yang adil di antara mereka. Kondisi mentalnya pasti akan menderita jika kamu membantunya sekarang, dan itu akan menyebabkan pedang hati kehilangan kejernihannya. Itu pukulan mematikan bagi semua pembudidaya pedang jadi, lihat saja. Meskipun kecemasan masih ada di mata Yin Yin, dia tidak bertindak tergesa-gesa, dan dia hanya menatap Yang Ye. Retakan pada Herculean Armor semakin membesar, dan armor itu sendiri kehilangan bentuknya. Tiba-tiba, suara cemas roh pedang bergema di benak Yang Ye, "Cepat aktifkan domain pedang dan ikuti instruksiku." Domain pedang yang tak tertembus. Jernihkan pikiran dan fokus Anda. Segala sesuatu di dalam domain pedang adalah Anda, dan Anda adalah segalanya di dalam domain pedang. Anda tak terkalahkan dalam domain pedang saat suaranya bergema di benak Yang Ye. Yang Ye perlahan menutup matanya. Kali ini, dia tidak mencoba untuk mengontrol domain pedang, dia mulai merasakan semua yang ada di dalamnya. Hal pertama yang dia rasakan adalah hukum Nether Maiden. Itu sangat kuat itu sangat kuat sampai-sampai niat pedangnya tidak bisa melukainya. Energi hukumnya telah dengan paksa mengubah segala sesuatu di sekitarnya. Misalnya, langit, terik matahari di atas langit, dan segala sesuatu di sekitarnya gelap gulita seperti tabir malam. Selain itu, tubuhnya jelas dipenuhi dengan vitalitas yang tak terbatas tetapi secara bertahap diubah menjadi energi kematian sekarang. Itu adalah kebalikan dari Yin dan Yang. Itu adalah jenis energi hukum, dan telah melampaui cakupan teknik. Visi Yang Ye berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dia dulu melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan matanya, namun sekarang, dia menggunakan hatinya untuk melihatnya, dan pengamatan seperti itu melalui mata hatinya memungkinkan dia untuk memperhatikan beberapa hal yang tidak pernah dia temui di masa lalu. Itu adalah intinya. Inti dari semua hal, inti dari energi dan inti dari hukum. Tentu saja, dia hanya menyadarinya namun belum memahaminya. Selain itu, dia mengerti bahwa dia hanya memperhatikan puncak gunung es. Pada saat ini, Yang Ye mengerti mengapa maksud pedang leluhur pendiri sekte pedang sekuat itu. Itu karena mengandung energi dari hukum yang dimiliki oleh yang tidak terkekang. Sederhananya, itu tidak bisa dianggap sebagai niat pedang belaka, itu harus dianggap sebagai niat pedang dari hukum. Apa hukumnya? Yang Ye tidak tahu jawabannya. Karena dia belum menangkapnya. Tapi dia mengerti apa inti dari hal-hal itu. Dia bisa dengan jelas merasakan semua jenis energi termasuk ruang dan waktu dalam lingkup domain pedangnya. Semuanya tampak seperti telah diperbesar 10.000 kali dalam pikirannya, dan setiap detail menit terlihat jelas olehnya. Setelah dia memahami intisari dari hal-hal ini, tidak ada yang lebih mudah untuk membukanya. Dan hancurkan mereka. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa domain pedangnya tidak kuat di masa lalu. Itu karena dia tidak memahami arti sebenarnya dari domain pedang, dan dia hanya menggunakannya secara naluriah untuk menekan musuh-musuhnya. Itulah mengapa domain pedangnya telah dihancurkan dengan satu serangan dari Nether Maiden hari itu. Mata Yang Ye perlahan terbuka, dan kemudian SWOT intent melonjak keluar dari dalam dirinya. Kali ini, niat pedang tidak dihancurkan oleh energi dari hukum Nether Maiden. Niat pedang tampaknya menyatu dengan ruang dan udara di sekitar Yang Ye. Itu bisa dilihat dan dirasakan, namun tidak meninggalkan jejak. Maksud pedang membentuk bola yang mulai membesar dengan Yang Ye di tengahnya. Kemanapun itu berlalu, ruang berubah dari hitam menjadi putih sementara energi kematian diubah menjadi vitalitas.
Itu tidak lama sebelum segala sesuatu dalam domain pedang Yang Ye telah kembali tenang. Selain itu, niat pedangnya memenuhi domain pedangnya, dan niat pedang telah bergabung sepenuhnya dengan langit dan bumi. Bahkan ruang telah bergabung dengannya. Semua orang di sekitarnya ketakutan. Domain pedang yang tak tertembus lama berlalu sebelum lelaki tua buta itu berbicara. Leluhur pendiri sekte pedang lain telah lahir, orang tanpa kepala itu juga berbicara. Pada saat ini, Nether Maiden membuka matanya, dan dia menatap Yang Ye untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Selamat. Tak seorang pun di Half Saint Realm kelas menengah atau di bawahnya bisa membunuhmu sekarang." Yang Ye melirik Nether Maiden, lalu sosoknya melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang ke cakrawala. "Yang mulia, dia pasti akan menjadi musuh yang tangguh bagi aula suci kita jika dia tidak terbunuh." Para tetua berjubah putih dari Hallowed Halls muncul di sisi Nether Maiden sementara salah satu dari mereka berbicara dengan sungguh-sungguh. Nether Maiden melihat ke arah cakrawala untuk sementara waktu, dan kemudian dia menarik pandangannya dan menatap lelaki tua itu. "Kamu ingin aku mati bersamanya?" Ekspresi lelaki tua itu berubah, dan kemudian dia buru-buru berkata, "Aku tidak berani menanyakan itu." Nether Maiden tidak memperhatikan orang tua itu. Dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang dari bidang penglihatan mereka. Wajah lelaki tua itu berubah tanpa batas, dan dia sepertinya ingin mengejar Yang Ye. Namun, salah satu lelaki tua di sisinya berkata, sementara dia telah memahami beberapa kemampuan domain pedang, dia jauh lebih rendah dari leluhur pendiri sekte pedang. Para mahasuci sedang dalam perjalanan ke wilayah selatan, jadi dia hanya akan memberikan nyawanya dengan kembali ke sana. Tapi jika kita mengejarnya sekarang, bahkan jika kita bisa membunuh boneka setengah Saint yang dimilikinya dan membunuhnya juga, itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat bagi kita. Itu tidak layak. Orang tua itu ragu-ragu untuk waktu yang lama setelah mendengar ini. Pada akhirnya, dia meninggalkan niatnya untuk mengejar Yang Ye dan kembali ke Hallowed Halls bersama yang lainnya. Sementara itu, lelaki tua buta itu menatap ke arah Yang Ye tinggalkan dan berkata, "Dia baik dan jahat. Dia membunuh anggota Hallowed Grounds namun juga membunuh para Profounders yang menantang. Jika dia memimpin wilayah selatan untuk menyerang kita sementara kita melawan para Profounders pemberontak di masa depan, maka itu mungkin tidak akan berakhir baik bagi kita. Dia hanya berjarak 5.000 km sekarang. Saya 90% yakin dengan kemampuan saya untuk membunuhnya jika saya bertindak sekarang. Aku pasti akan memakanmu." Yin Yin menatap orang tua itu dan berbicara dengan serius, "Meskipun kakak laki-laki tidak mengizinkanku memakan orang, aku akan melanggar aturan sekali jika kamu berani membunuhnya." Sudut mulut lelaki tua itu bergerak-gerak, dan dia berkata, "Betapa kejamnya dirimu, gadis kecil. Sudah berapa lama kita saling kenal? Sudah berapa lama kamu mengenalnya? Namun Anda benar-benar berniat memakan saya untuknya? Aku benar-benar menyayangimu tanpa alasan." Yin Yin mendengus dan tetap diam. Sementara itu, orang tanpa kepala berbicara dengan tiba-tiba, "Hanya jika kita bertiga tetap bersama, barulah kita dapat melawan Hallowed Grounds dan para Profounders yang menantang. Jika kita bertarung satu sama lain, maka itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Tinggalkan saja anak itu, Yang Ye, hidup-hidup. Seperti yang Anda katakan sebelumnya. Dia juga melawan para Profounders yang menantang. Mungkin dia bisa menjadi sekutu kita di masa depan. Ada kemungkinan yang sangat tinggi untuk itu. Karena jelas bahwa dia sangat baik pada Yin Yin." Tentu saja Yin Yin mengambil rantai di tangannya sementara harga diri menutupi wajahnya. "Kamu telah disihir olehnya." Orang tua buta itu menggelengkan kepalanya dan menghilang di tempat. "Mari kembali dan berkultivasi dalam persiapan untuk perang yang akan dimulai 2 bulan dari sekarang." Orang tanpa kepala juga lenyap. Yang Ye berdiri di sana dan menatap ke arah Yang Ye pergi untuk waktu yang lama, dan kemudian dia akhirnya kembali ke kota. Sosok Yang Ye melesat dengan cepat menuju benua yang mendalam. Sementara dia yakin pada Elder Mu dan Lu Yan, para ahli yang datang dari Hallowed Grounds bukanlah orang yang lemah. Selain itu, berdasarkan apa yang dikatakan Nether Maiden, Lord Hallowed sepertinya juga bertindak. Jadi, dia harus segera kembali apapun yang terjadi. Dia punya kesempatan untuk membunuhmu lebih awal. Tiba-tiba, suara roh pedang bergema di benaknya. "Apa yang membuatmu berpikir demikian?" Yang Ye tidak terlalu mempercayainya. Karena dia benar-benar merasa seperti dia adalah dewa dari area di dalam domain pedangnya. Dia bertanya, "Apakah menurut Anda benar-benar telah memahami domain pedang?" "Apakah saya tidak?" Yang Ye mengerutkan kening. "Kamu masih sangat jauh dari itu." Dia melanjutkan, "Domain pedang itu seperti dunia. Tahukah kamu dunia terbuat dari apa? Itu terbuat dari hukum spasial, hukum temporal, hukum kehidupan, hukum karma, hukum kelahiran kembali.
Singkatnya, dunia dibuat dari hukum yang tak terhitung jumlahnya dan jenis bahan yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya bersama-sama adalah apa yang orang lain sebut Dao. Apakah Anda tahu mengapa leluhur pendiri Sekte Pedang sekuat itu karena dia memahami Dao-nya sendiri. Dia memiliki hukum yang tak terhitung jumlahnya untuk mendukungnya dalam domain pedangnya, tapi bagaimana denganmu? Anda bahkan belum memahami satu hukum pun, jadi seberapa kuat domain pedang Anda? Yang Ye membuka mulutnya tapi kehilangan kata-kata. Sementara itu, roh pedang melanjutkan, alasan saya mengatakan dia bisa membunuhmu adalah karena dia telah menangkap jejak energi hukum. Anda harus sadar bahwa tidak ada yang mutlak tak terkalahkan di dunia ini. Sama seperti domain pedang Anda. Jika energi hukum yang dimilikinya sedikit lebih kuat, maka dia masih akan sepenuhnya mampu menghancurkan domain pedang Anda. Sama seperti leluhur pendiri Sekte Pedang, kekuatannya telah jauh melampaui batas dunia ini. Jadi, dia bahkan bisa menembus lubang di langit. Tapi apakah domain pedang Anda lebih kuat dari dunia ini? Yang Ye terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, saya mengerti apa yang Anda maksud. Kekuatan domain pedang bergantung sepenuhnya pada saya. Jika saya kuat, maka itu akan menjadi kuat, tapi jika saya lemah, maka itu akan menjadi lemah juga. Dia tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara lagi, setidaknya kamu tidak sepenuhnya tidak bisa diselamatkan. Anda belum tersesat dalam kekuatan yang baru Anda temukan. Yang Ye tertawa getir dan berkata, jika kamu tidak memperingatkan saya, maka saya mungkin benar-benar tersesat di dalamnya. Kau tahu, aku benar-benar memiliki dorongan untuk melawan yang mulia dia dalam pertarungan 1 lawan 1. Maka kamu akan menyerahkan hidupmu, dia berkata, kekuatan orang itu secara praktis telah sampai di puncak dunia ini. Jadi kamu tidak akan menjadi tandingannya bahkan jika kamu mencapai alam setengah Sein. Aku masih cukup lemah. Pada akhirnya Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berhenti berlama-lama di sini. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia buru-buru. Benar, kamu bilang Nether Maiden bisa membunuhku. Mengapa? Apa kau tidak menyadari bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya? Roh pedang berkata, tentu saja, dia seharusnya menyadari dengan jelas bahwa kecuali dia mencoba menjatuhkanmu bersamanya, mustahil untuk membunuhmu saat kamu memiliki domain pedang. Singkatnya, jika Anda melawannya di masa depan, Anda harus berhati-hati. Selain itu, ingatlah untuk tidak menggunakan domain pedang lagi. Mengapa? Yang Ye bingung. Roh pedang tiba-tiba berkata, tahukah kamu berapa lama lagi kamu bisa hidup? Setidaknya beberapa ratus tahun. Yang Ye berbicara terus terang. Bagaimanapun, dia telah mencapai alam raja, jadi dia harus memiliki beberapa ratus tahun umur tambahan. Rasakan sendiri dan lihat, kata roh pedang. Yang Ye ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia mulai memeriksa tubuhnya. Sesaat berlalu sebelum keheranan memenuhi matanya. Karena dia menyadari bahwa sisa umurnya bisa bertahan paling lama sebulan. Apa yang sedang terjadi? Yang Ye berbicara dengan kaget, apakah karena Nether Maiden? Tidak, roh pedang melanjutkan, inilah mengapa aku tidak memberitahumu bagaimana menggunakan domain pedang. Karena jika Anda ingin menggunakannya sekarang, maka Anda harus membayar harga, dan Anda mungkin tidak mampu membayar harga seperti itu. Mengapa ini terjadi? Yang Ye berbicara dengan suara rendah. Sebelumnya, domain pedang Anda berisi energi dari 2 hukum. Hukum temporal dan hukum spasial. Namun, Anda belum memahami satu pun dari mereka. Jadi, itu seperti seseorang yang dengan terburu-buru mengaktifkan teknik yang mendalam tanpa benar-benar memahaminya, dan orang itu pasti akan menderita serangan balasan sebagai konsekuensinya. Anda menderita serangan balik karena memanfaatkan domain pedang. Memahami, kata roh pedang. Bukankah serangan balik ini terlalu menakutkan? Sebulan. Yang Ye memiliki ekspresi yang sangat pahit di wajahnya. Karena jika dia tidak memikirkan cara untuk meningkatkan umurnya atau memajukan kultivasinya dalam waktu bulan ini, maka hanya kematian yang akan menunggunya. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk tiba di formasi teleportasi yang mengarah ke benua yang mendalam. Yang Ye terkejut, tidak ada yang menjaga formasi. Dia tidak punya mood untuk memikirkan mengapa bisa seperti itu, dan dia hanya memikirkannya.